Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra syawal syahran lil irtifa'in lil a'mal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yad'u ma'rifatillahi 'alal ijmal wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ulaika ila syariatil Islam wa kanul ummal amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada seluruh karyawan karyawati PT Nitoh yang mudah-mudahan senantiasa dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia kita, selepas capeknya kita mengais rizki dan berjuang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan sedikit tenaga kepada kita untuk bisa menambah ilmu, menambah pengalaman baru, menambah juga kredibilitas kita sebagai mukmin, agar ilmu kita tentang memahami syariat Allah itu semakin mendalam. Maka mudah-mudahan kesempatan berbahagia kita di sore hari ini menjelang maghrib ini mudah-mudahan jadi perkumpulan yang mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sesuai tema di belakang. Mana? Oh, enggak ada. Kira ada muka saya di belakang. Sesuai flyer ya mungkin ya, yang udah disebarkan di grup-grup, oke. Kita akan bahas tentang halal bihalal ya. Ini tanggal berapa ini kalau Syawal nih? Masih Syawal bukan sih? Masih Syawal ya? Oh, berapa nih? 29 udah di ujung ya. Berarti nanti maghrib udah masuk Zulqa'dah tuh. Lumayan lah, akhir-akhir Syawal lah. Jadi saudara-saudari yang saya cintai, Syawal ini adalah bulan yang identik dengan erat hubungannya dengan Ramadan. Jadi orang Arab ketika melihat seekor onta ini hewan yang sebenarnya tidurnya lama karena kerjanya panjang. Karena kerjanya lama, istirahatnya lama, onta. Onta itu ketika tidur, itu tidurnya karena saking lamanya, maka dia nggak bangun-bangun kecuali ketika matahari itu mulai meninggi, yang menyebabkan pasir di Arab itu mulai panas. Sekitar jam 9, jam 10 lah. Itu onta baru bangun tidur. Ada kayak gitu ada sini. Berarti saudaranya itu tuh. Saudara onta dia. Jam 9, jam 10 siang lah, baru bangun mereka. Nah, orang Arab melihat onta yang waktu malam nempelin perutnya di pasir, tiba-tiba jam 9, jam 10 naikin perutnya, mereka menyebutnya dengan istilah syawwalatil ibil. Apa namanya? Syawwalatil ibil. Nah, ini unik nih, bahasa Arab nih. Yang kedua, timbangan atau neraca yang bisa jadi simbol pengadilan, itu ada 2 piringan biasanya itu kan. Ya. Yang kalau diletakkan salah satu benda yang bobotnya lebih berat, itu biasanya piringan yang bobot bendanya lebih enteng bakal naik. Nah, kan gitu kan prinsipnya. Lah, ada siapung ini? Murid saya nih. Dulu dan Najiyah. Itu di sini, Bung. Anggap aja kita nggak kenal ya. Diam aja. Nah, itu naik sini. Nah, orang Arab melihat peristiwa naiknya timbangan karena pengaruh bobot berat benda yang ada di sampingnya, itu mereka sebutnya syawwalatil mizan. Apa namanya? Syawwalatil mizan. Nah, yang ketiga, hampir semua hewan atau binatang yang Allah ciptakan itu rata-rata ekornya ke bawah. Tapi ada satu hewan yang unik. Dia ini ekornya ke atas terus. Apalagi ketika mode defense, mode bertahan saat ada musuh yang menyerang dirinya. Kita sebut hewan ini, orang Sunda nyebutnya skorpion lah. Atau kita sebut dengan kalajengking. Orang Arab ketika kalajengking itu mode bertahan karena semakin tinggi ekornya, mereka menyebut dengan istilah syawwalatil aqrab. Jadi syawwal itu artinya adalah naik. Naik apa Pak Ustaz? Naik
di saat Ramadan sudah hilang, ibadah jangan sampai turun. Karena hari ini nih ya, teman-teman semua, hari ini kita itu apa ya, mengkotak-kotakan ibadah. Jadi nganggap ibadah itu cuma di Ramadan. Jadi Ramadannya hilang, hilang juga ibadahnya. Ada kayak gitu? Nggak ada kayaknya. Yang kedua, ada orang yang rajin banget baca Quran pas ketika Ramadan. Ramadannya hilang, Qurannya juga hilang. Ditutup lagi, itu Quran, padahal itu Quran udah hampir 10 bulan berdebu. Karena di atas lemari, Quran itu hari sebagai pelengkap nikah aja. Saya terima nikah dan kawinah fulana binti fulan dengan maskan tersebut dengan seperakat al-asad juga Al-Qur'annya dibayar tunai. Habis itu nggak dibuka Qur'annya. Nggak pernah dibuka. Kapan dibuka Qur'annya? Dua aja. Yang pertama saat Ramadan, yang kedua saat meninggal. Nah, baru dibuka. Jadi Quran itu dua, ya. Kita baca Yasin atau dibacain Yasin. Nah, dua aja ya. Ibu tinggal pilih bapak-bapak. Nah, mau baca Yasin apa dibacain Yasin. Nah, maka Ramadan itu momen lagi belajar meningkatkan. Syawal itu penerapannya. Ada orang menganggap jadi soleh itu cuma di masjid. Jadi soleh itu cuma di majelis. Di luar majelis, di luar masjid udah gak soleh lagi dia. Karena mungkin karena merasa nyaman di masjid atau di majelis, sehingga dia berani mengkapling-kapling tempat ibadah. Di luar tempat itu udah gak ada lagi ibadah. Nah, ini mirisnya kehidupan kita hari ini. Maka Syawal ini ya semuanya ya, ini kita berharap kepada Allah agar jadi momen terbaik supaya tetap bertahan, apalagi lebih. Ya, kalau bisa bertahan dah, jangan turun. Saya yakin kemarin karyawan PTN itu udah hataman Quran 6 kali, kayak ada yang 6 kali nih. 6 kali 10, Masya Allah, dan 6 kali 10 kali ya. 2 kali ya. Kalau mungkin perempuan mah terhalang sama head, kalau laki-laki ada yang head kan, alhamdulillah. Mungkin ada yang 10 kali Ramadan kemarin, Masya Allah, hataman. Itu luar biasa itu. Kalau bisa ketika Syawal jangan turun, apalagi sama sekali nggak buka Quran. Nah, ini gambaran dalam bulan Syawal. Satu. Yang kedua, kita bicara halal bihalal. Ya, udah masuk 10 menit kita nih. Jadi halal bihalal ini adalah diambil dari kosakata Arab, yaitu halla yahillu halalan. Yang sebenarnya orang Arab itu nggak paham ya. Jadi kalau kita nanya sama orang Arab, halal bihalal, halal bihalal, kata mereka, mal muradu halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Jadi ini istilah bahasa Arab yang diindonesiakan. Tapi apakah salah? Tidak sepenuhnya salah. Jadi halal itu, tadi saya lihat pengajiannya Ustadz Adi Hidayat, bagus banget tuh, tentang penjelasan lengkap halal bihalal. Jadi kata beliau, kata-kata halal itu banyak sekali diucapkan oleh Allah di Quran, yang nanti jadi akar khusus untuk pembicaraan halal bihalal. Jadi sebuah tali yang kusut, ya Bu, ya Bapak Ibu, yang kusut, lalu terurai kembali, ya, gara-gara kusut tadi terurai kembali, itu orang Arab mengenal dengan istilah namanya halal habl, terlepas kusutnya tali. Hubungan ketika kusut, ya, lalu terungkai kembali, jadi baik lagi, kita sama pasangan kita, nggak tahu kalau ngeliat muka istri tuh aromanya marah mulu dah. Suami juga sama, istri juga sama, ngeliat muka suami marah lagi. Apalagi tanggal head, itu 2 kali lipat marahnya itu. Lu jangan pulang nggak? Domainnya jangan pulang. Ketika nggak pulang, domain juga kita. Kemana kamu? Domain lagi. Tadi suruh nggak boleh pulang. 2 kali lipat marahnya. Itu kalau adem. Apalagi suami pulang-pulang bawa martabak. Waduh. Suami pulang-pulang bawa makanan. Suami baru pulang bawa gaji. Alhamdulillah, gajinya lumayan. Itu senang hati. Senang hati, terurai masalah emosi. Itu dalam bahasa namanya ihtalas silah, hubungannya terlepas, hubungannya baik gitu. Nah, ini dalam bahasa Arab juga sama. Halal bihalal itu artinya adalah melepas sesuatu dengan melepas sesuatu. Halal di sini artinya kita selaku pelaku keburukan kepada orang yang kita zolimi. Jadi seakan-akan kalau kita ngomong halal bihalal itu seakan-akan
tolong ya masalah saya yang dulu tolong dilepas. Dan ketika orang yang diminta maaf ngomong kayak gini juga, ya udah saya terima permintaan maaf kamu dan juga saya lepas masalah saya dengan kamu. Jadi sama halal bihalal. Jadi sama-sama melepas keburukan, melepas kesalahan dengan orang yang juga ikhlas melepas kesalahan. Itu namanya halal bihalal. Ini secara tata bahasa ya. Kemudian secara dalil. Dalilnya ada sih Pak Ustadz, dalilnya halal bihalal. Ya di udak-udak Sahih Bukhari 4000 hadis, enggak ada halal bihalal. Enggak ada. Dan halal bihalal itu enggak secara khusus ya. Rasul mengadakan halal bihalal itu enggak ada. Cuma ini tuh kembali lagi, ulama ini enggak bodoh. Ulama ini pintar. Apalagi ulama Indonesia, itu pintarnya luar biasa. Salah satunya adalah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Asy'ib Asy'ari. Itu pernah mengutip di salah satu karya beliau itu namanya At-Tanbihat fil Musyabbihat Bimawalid. Itu beliau pernah ngutip bahwasanya kegiatan halal bihalal itu diambil dari hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Jadi kata Rasulullah, idza kanat mazlamatun abdi li akhihi an irdihi wa damihi wa ghairi dzalika falyahtalla ila akhihi. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, barang siapa yang merasa punya salah, mazlamah itu merasa zolim sama orang lain, mungkin dia pernah menzolimi harga dirinya, mungkin dia pernah mencemari nama baiknya, kita mungkin pernah bikin grup-grup WA khusus gibah orang, ada kayak gitu ada. Jadi grup WA dibentuk buat keburukan gitu, atau yang lain-lain semacamnya. Itu caranya kata Rasul, falyahtal, segeralah minta halal. Nah, minta apa? Minta halal ila akhihi, kepada saudara. Segera minta halal. Sehingga itu ditarik, ada kata-kata ihtalla, itu jadi kosakata, akhirnya jadi acara namanya halal bihalal. Berkata, kok Ustadz ngambil pendapatnya dari Mbah Hashim? Kadang Mbah Hashim ini ulama Indonesia. Dia tahu banget karakter, kultur, budaya orang Indo. Jadi kalau orang Indo bikin maulid, bikin acara apa, nah, nanyanya banyak ada di kalangan ulama-ulama Indonesia, termasuk kegiatan acara halal bihalal. Jadi apakah memang konkret acara halal bihalal itu dibuat bagus? Apalagi mungkin kita sekedar tahu Idul Fitri, tapi nggak berani ngucapin lewat WA. Akhirnya mungkin kalau ada event acara tertentu rame-rame, mungkin dia mau minta maaf. Kadang-kadang orang Pak, kalau mau minta maaf sendiri berat nih, apalagi ke guru, berat banget. Yuk kita minta maaf yuk. Aduh, kalau berdua-dua aneh nggak enak nih. Minta temenin dong. Nah, akhirnya karena guru tahu, nih anak-anak nggak mungkin datang satu-satu ke sini, apalagi waktu sama guru kan nggak banyak. Maka guru inisiatif di pesantren bikinlah kegiatan namanya halal bihalal antara guru dengan murid. Kan cakep jadi. Dengan banyak catatan nanti kata Mbah Hashim Asy'ari itu banyak catatan, di antaranya mungkin tidak boleh bersentuhan. Jadi jangan jadi event sentuhan, jangan. Menonton halal bihalal, cipika-cipiki. Aduh, kesempatan itu. Apalagi ustadznya model-model Walid kan, Walid. Dewi, aduh Dewi. Kacau nih Walid, aduh. Repot nanti, bilah pilih nggak banyak. Kalau yang tua-tua begini, aduh mohon maaf, bukan mahram. Yang budak-budak, 2 kali, barokah. Usap-usap kepala, nauzubillah min dzalik gitu. Saya udah nonton habis ya. Biar tahu doang nih, apa sih lagi euforia banget, so lagi hype banget nih si Walid. Oh, ini si Walid toh. Yang ini, bagus orang Malaysia, bukan orang Indonesia. Nah ini ceritanya, ada sisi baiknya, adalah sisi ininya lah. Nah juga ini ya, filmnya. Nah, kita balik lagi. Jadi itu mungkin ya, jadi yang mesti digarisbawahi tentang makna halal bihalal seperti apa. Kemudian ini saya bukan berbicara ini ya, menyalahkan atau tim membela ya. Artinya saya berada tengah-tengah. Saya bilang acara halal bihalal itu kalau memang konsepnya bagus, itu jadi momen memang yang luar biasa. Apalagi kadang-kadang bihalal itu karena yang dikumpulkan keluarga, itu jadi event di mana kita tuh pengen memberitahu ke keluarga bahwa di keluarga kita tuh ada orang-orang yang lagi belajar agama. Jadi kita pengen manggil ustadz tapi bukan orang luar. Kita pengen ustadznya dari keluarga kita. Kan seneng tuh. Ya alhamdulillah
Dari keluarga besar kita ada beberapa keturunan kita dari keluarga haji apa, bin haji apa, yang memang mondok, yang memang lagi kuliah luar negeri. Kita panggilkan fulan umpama, ngobrol, seneng sama keluarga, ketemu, mungkin lama di mana, mungkin cerita pengalaman baru, kan enak, seneng. Ada juga mungkin yang udah jadi ustazah, ada juga yang mungkin punya udah jadi bos gede, ketemu di acara di Allah dapat kerjaan. Nah, alhamdulillah tuh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, encang-encing kalau di Betawi, mungkin yang anaknya, ponakannya yang memang belum dapat kerjaan, bisa masuk di PT Nito, umpama gitu kan. Ya mungkin gara-gara barokah halal bihalal. Ketemu di situ momennya. Nah, kita nggak tahu. Halal bihalal tuh eventnya nggak mesti ngomongin masalah ini, tapi kadang-kadang masalah orang ketemu di situ. Makanya ada bahasa al-jama'atur rahmah, kumpul bareng orang-orang baik itu datangin rahmat. Itu diantaranya adalah karena ketika ngumpul sama orang soleh, itu solusi kita, masalah kita yang begitu mumetnya luar biasa, ternyata solusinya ketemu saudara. Nah, yang kita cari ke orang lain nggak ketemu, di sini ketemunya. Ada juga kita punya saudara lama ngejomblo, lama banget. Abis acara halal bihalal ketemu jodohnya. Ya walaupun saudara jauh, tapi kan alhamdulillah ketemu, sini ternyata jodohnya. Kan cerita nanti enak dulu, alhamdulillah barokah halal bihalal ketemu sama ini pasangan saya sekarang. Kan alhamdulillah. Kasarnya dia cerita gitu. Dia punya saudara nikah, saudaranya itu punya adik perempuan juga. Sama-sama jomblo ketemu di acara halal bihalal. Udahlah jangan lama-lama lah, kawin aja lah. Nah, kawinin jadi. Ada kita punya saudara kayak gitu. Nikah setelah acara halal bihalal. Nikah dia setelah acara halal bihalal. Seminggu setelah acara halal bihalal nikah. Barokah acara halal bihalal. Jadi banyak, saya kira banyak hal positif tanda kutip dengan batasan tertentu yang terjadi, dan memang Allah bikin rahmatnya tuh luar biasa, cintanya tuh luar biasa. Nah, ini satu hal yang penting. Ya, dalilnya ketemu dah, definisi udah ketemu. Sekarang yang ketiga, sejarah. Nah, sejarahnya ada nggak sih Pak Ustadz? Sebenarnya ada. Ada kiai namanya Kiai Haji Ahmad Farid namanya tuh. Kiai Haji Ahmad Farid namanya. Itu Kiai Haji Ahmad Farid pernah bikin buku judulnya Sejarah Halal Bihalal. Itu bukunya bagus. Tentang bagaimana proses halal bihalal ini terbuat, apalagi khusus daerah Indonesia. Jadi ceritanya dulu, Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, tahun 1948, tepatnya di tengah-tengah bulan Ramadan, waktu itu tanggal 16 Ramadan, itu tuh Pak Soekarno bingung. Tiga tahun setelah kemerdekaan, kok Indonesia masih gini-gini aja, masih gaduh, karena sukunya banyak, jadi nggak bisa nyatu utuh gitu. Nah, dulu Pak Soekarno itu kalau ada masalah, selalu yang ditanya atau jadi teman obrolannya itu, kalau nggak Mbah Hasyim Asy'ari, itu Mbah Wahab Hasbuli. Itu salah satu kiai pendiri di pesantren Tambak Beras, Jawa. Nah, akhirnya pergilah nih Pak Soekarno ke rumahnya Mbah Wahab sebutannya. Kata Pak Soekarno, "Mbah, ini gimana Pak Kiai caranya? Caranya gimana Pak Presiden? Maksudnya ini tuh saya pengen kumpulin beberapa banyak golongan, banyak orang, banyak masyarakat, tapi banyak golongan, nggak bisa nyatu, susah. Padahal kita udah merdeka 3 tahun. Lalu kata Mbah Wahab, kita bikin aja acara silaturahmi katanya. Habis lebaran. Kata Pak Soekarno, aduh kalau acara silaturahmi mah biasa aja. Nggak ada event tertentu atau khusus gitu istilahnya, kata Pak Soekarno. Kemudian jawab Pak Wahab, kata Mbah Wahab gini, Pak Soekarno, acara halal, acara silaturahmi itu baik. Eventnya orang yang punya salah itu haram. Orang haram punya salah sama orang. Orang haram bikin masalah sama orang. Saat sama-sama yang punya masalah ini ketemu dan setitik, lalu dia minta maaf, maka orang yang haram dan haram ini itu disebutnya halal. Artinya masalah dia terlepas. Maka orang yang halal ketemu halal, jadilah salah satu forum silaturahmi yang besar. Maka saya kalau pengen usul, boleh memberi nama acara ini dengan kegiatan halal bihalal. Lalu kata Pak Soekarno, setuju Pak Kiai. Dibikinlah itu, tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 1948,
dibikinlah kegiatan pertama kali yang disebut dengan istilah halal bihalal. Gitu. Jadi udah berapa tahun acara ini? Merdekaan udah 70 mereka ya? 70 sekarang? Hah? 79 dikurang 3 aja 76. Wah, berarti udah 76 tahun tuh acara. Jadi kalau ada orang ada yang ngomong, nggak bener tuh acara, ente terlambat. Ente telat. Ini acara udah 76 kali dibuat, coba. Dan 76 kali kan setahun eventnya. 76 tahun acara ini udah ada. Dan 76 tahun tuh berapa juta ulama yang ada di Indonesia, mereka diem, nggak pernah keluar nih masalah. Jadi ini acara bagus, kegiatan bagus, forum bagus, pertahankan, dan ingat dengan tanda kutip ada beberapa hal yang mesti dipatuhi, sehingga kegiatan halal bihalal itu yang tercerminkan adalah bagaimana indahnya syariat Islam, apalagi ketika ketemu salah satu orang yang bikin salah kepada orang yang lain. Nah, itu dalam segi sejarah. Kemudian ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi ke Syawal lagi. Ini karena ulama bilang ada semacam semacam teguran penting sebenarnya. Ini ada orang yang memang fokus ibadahnya di Ramadan aja, sehingga kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu apa? Kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu benar-benar hamba Allah, jangan jadi hambanya Ramadan. Hambanya Ramadan yang hanya fokusnya di bulan Ramadan aja, habis itu buka kerudung lagi. Sampai-sampai ada istilah gini, udah Ramadan kali ya, mabok mah libur dulu kali sebelum maboknya. Ada kayak gitu bilang, maboknya libur sebulan dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu udah hal biasa, mungkin dunia Jakarta euforia itu masya Allah, hura-huranya tuh luar biasa. Jadi emang udah nggak lepas dari yang namanya botol minuman, luar biasanya. Dan ajibnya mereka pas Ramadan jadi soleh ya. Jadi banyak ikut kegiatan agama. Saya bilang tuh bagus, cuman ya itu tolong dipertahankan gitu. Jangan jadi setan lagi itu. Karena biasanya kalau udah malam takbiran ya, Bapak Ibu, kalau malam takbiran itu sebenarnya euforia senang lebaran itu ya nggak hanya kita ngerasain. Kalau kita malam takbiran kan senang banget, besok udah pakai baju baru, kira-kira bagaimana ya, ini bakal satu grup gak ya sama dia, pokoknya gitu lah. Nah, kita udah beli baju yang satu style model dengan pasangan, kemudian juga ada setting fitting baju segala macam, pokoknya udah rencanain besok pagi gitu kan. Senangnya tuh luar biasa senangnya, euforia pas malam takbiran tuh, karena besoknya lebaran. Tapi kata ulama, dia malam takbiran juga, kesenangan itu bukan diraih sama orang muslim, tapi iblis sama jin juga girang malam takbiran. Nah, kok girang Ustaz? Karena di malam hari itu mereka udah pada lepas. Udah pada lepas. Kan janji Rasul, idza jaa syahru Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa sulsilati syayatin. Yang dibelenggu setan itu ya hanya bulan Ramadan. Malam takbir itu setan udah dilepas karena udah bukan Ramadan lagi. Malam takbir itu maghribnya udah masuk Syawal. Jadi ketika takbiran kita, mereka juga takbiran tuh. Tapi bukan Allahu Akbar, bukan. Beda takbirannya. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Kalau seperti itu, maka banyak para ulama yang sebenarnya memahami arti takbiran itu memang benar-benar membesarkan Allah, tapi sambil menangis. Kenapa menangis? Karena di malam hari itu yang girang bukan hanya kita, tapi musuh-musuh kita pun girang. Udah pagi-paginya ya alhamdulillah yang sholat subuh jamaah. Kadang-kadang takbiran full sampai subuh. Subuh pulang, gagal sholat. Ya ajibnya lagi ada orang ya, mak-mak nggak tahu diri nih. Jadi 30 hari nggak pernah puasa, 30 hari nggak pernah taraweh, tapi sholat Syawal, sholat Idul Fitri paling depan, sholat pertama. Bilang nih, hebat orang. Orang di malam datangnya jam berapa? Jam 5 udah di situ standby duduk. Segitu bilang. Ajib nih. Tapi nggak pernah itu puasa. Ya Allah Robbi. Ya kita sih usnulan aja lah. Mungkin dia puasa lah. Tapi kita nggak tahu kan. Tapi yang pastinya adalah jangan sampai perkara sunnah kayak Syawal atau Idul Fitri itu mengalahkan hal wajib seperti puasa Ramadan. Kan yang dicari itu Ramadannya. Emang dasar kita nih orang aneh emang kadang-kadang ya. Itu kadang-kadang nih, anehnya nih ya Bapak Ibu, kita tuh udah bikin status di bulan Rajab. Dibikin status.
Berapa hari itu berarti? 60 hari menjelang Syawal, menjelang Ramadan. Masya Allah, udah dihitung-hitung. Sampai ada orang, Masya Allah teh, udah kangen sama kangen sekali teh sama Ramadan. Pengen merasakan sensasi taraweh bareng ibu-ibu, kemudian hataman Quran bareng-bareng, cari takjil sama teman-teman, buka bersama sama teman-teman karyawan. Pengen banget teh, Masya Allah. Datang Syaban, 30 hari menjelang Ramadan, terus makin dekat. Sampai akhirnya pas Ramadan, baru 1 atau 2 hari Ramadan bikin status. 28 hari menjelang Syawal. Emang yang ditunggu bukan Ramadan sebenarnya. Yang ditunggu itu ya Lebaran. Emang kadang-kadang kita nggak ada cita-citanya, nggak ada kangen-kangennya sama Ramadan. Pasti hampir banyak separuh dunia mungkin kalau ditanya yang ditunggu apa? Ya kemungkinan yang ditunggu Lebaran. Bukan ditunggu ya Ramadan. Makanya uniknya Ramadan, kata para ulama, cuma Ramadan aja ya teman-teman, cuma Ramadan aja yang Rasul menggunakan kata-kata marhaban. Marhaban ya Ramadan. Tapi nggak ada kata-kata marhaban ya Syawal, itu nggak ada. Nggak ada. Saking hebatnya Ramadan itu, sampai ada kata-kata penyambutan namanya tarhib. Selamat datang ya Ramadan. Itu hebatnya Ramadan tuh, kayak orang dia. Kayak orang. Ditunggu-tunggu kehadirannya. Nah, ini yang menjadi keunikan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ini tadi saya minta usul sama teman-teman nih, boleh nggak ada sistemnya jawab nih? Boleh gak nih? Boleh. Ini materi masih banyak tadi ya, tapi takut bosan aja. Ini kita buka karena maghrib. Jam apa sekarang maghrib? Jam 6:30, bukan? Jam berapa maghrib itu? Hah? 49 adalah waktu 15 menit mah. Istirahat jedalan nanti. Ya, ada 15 menit mungkin sebelum maghrib. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Silakan mangga. Masalah apalah boleh kita sharing kalau saya tahu gitu. Kalau nggak tahu saya bikin PR aja. Sehat, Bung? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada ibu-ibu, teteh-teteh? Nggak punya masalah hidupnya? Oh, wajib banget. Hah? Terlalu banyak masalah. Masalah keperempuanan. Hah? Apa ya? Ada? Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kalau misalnya kita sedang jalan-jalan dan keluar, ada yang mendekati Lebaran. Iya. Kita jawabnya apa? Oh iya. Iya. Minal aidin wal faizin Muhammad alaihil batin jadi. Iya. Oke. Sebenarnya ini unik ya. Sebenarnya mohon maaf lahir dan batin itu bukan artinya minal aidin wal faizin ya. Tapi memang dasar orang kita ini sering ngurang-ngurangin. Jadi kalau kita di Arab, orang Arab tuh sering nyebut di hari pertama Yaumul Id atau hari Idul Fitri Idul Adha, itu biasa kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, atau taqabbalu ja'anallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Itu aslinya tuh. Jadi minal aidin wal faizin itu ada yang dihilangin orang kita. Teks aslinya tuh ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Artinya semoga Allah menjadikan kita dan kalian termasuk orang yang kembali kepadanya dan memperoleh kebahagiaan berbentuk surga. Nah, itu asli teksnya. Cuman orang kita malas kepanjangan. Orang kita mah apa yang dipotong? Abdullah dipanggil Bedul, Ibrahim dipanggil Boim. Emang dasar malas kita mah yang panjang-panjang. Assalamualaikum udah jadi askum. Warahmatullahi wabarakatuh WRWB coba. Emang malas kita mah dasar malas orangnya. Aduh, gue bilang itu ada aja masalah. Sekarang makin malas. Udah ada apa?
stiker. Udah doain syafakallah, amin. Tahu udah tuh doain apa enggak? Emang malas kita mah, malas emang. Nah, apalagi doa-doa kayak gini, aduh panjang banget. Udah singkat aja lah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya bukan artinya, ya. Itu tuh karena pengen menyamakan. Jadi karena minal faizin ujungnya nun, n. Terus batin ujungnya n juga. Jadi pas aja. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun secara pemahaman bagus emang. Jadi minta maaf lahir batin itu mohon kita mohon untuk dimaafin dua-duanya. Nah, gimana orang kayak gitu ngucapinnya? Sama, ketika orang ngucapin minal aidin wal faizin, kita aja juga ja'anallahu wa iyyakum atau ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Atau kita jawab sama sawaun ala dzalik. Ya, sama-sama saya juga minta maaf. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali ke Allah. Nah, gitu juga. Kalau pengen disingkat gimana? Susah juga disingkat lagi. Disingkat lagi. Jadi ibu maunya yang mana bu? Mau yang panjang, mau yang pendek? Mau enakan panjang atau pendek? Ini ngomongin selamat. Kira-kira mau yang mana? Ya kira-kira yang bagusnya Ustaz. Ya yang bagus kayak gitu. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Nanti dijadiin itu aja, dijadiin stiker aja gampang. Tinggal balas aja nanti. Sehingga itu pernyataan yang sering dilontarkan sama orang-orang yang di malam Id atau di hari Id, kita juga sama. Jadi sama. Jadi jawabannya sama. Ketika dia doain kita sama juga. Nah, taqabbalallahu minna wa minkum apa itu tambahan aja. Itu diambil dari kata-kata Rasul ketika ada sahabat Nabi yang pergi musafir baru pulang, itu tuh ada kata-kata Nabi, taqabbalallahu minka. Semoga Allah menerima usaha kamu. Artinya jeripaya kamu dalam masa perjalanan. Nah, semenjak itulah kata-kata itu dipakai sama kiai Indonesia untuk pengucapan taqabbalallahu minkum. Kata Imam Al-Baijuri itu di mustahab. Mustahab itu artinya dianjurkan sekali diucapkan sama orang-orang di hari Id. Taqabbalallahu minkum atau minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal baik kita dan amal baik kalian, puasa kita dan puasa kalian, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang kembali kepadanya dan memperoleh keberuntungan berbentuk surga. Panjangnya Ustaz. Ya udah tadi gitu aja Bu. Ja'anallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Boleh tambahin mohon maaf lahir batin, boleh juga, nggak apa-apa. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak dengan hutang. Hutang tetap dibayar. Itu hanya salah aja ya, utangnya tetap nggak boleh lunas. Tak aja lagi. Beda itu, beda bab kalau utang mah. Ada lagi? Ya, coba ganti-gantian. Ya. Anggap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan cepat, ikan garis. Cakep. Makin cepat makin bagus. Bukan. Terima kasih Pak Ustaz. Siap. Terkadang kita kan semuanya yang hadir ini, baik ibu maupun bapak-bapak, Ya. grup Ya. ada grup SD, Ya. SMP, SMA, gitu kan. Nah di antara rekan-rekan tersebut di grup itu ada yang non Muslim yang tiba-tiba kan salah satu yang non Muslim ini kan yang Ucapin. kita mengucapkan. Kalau saya pribadi sih mengucapkannya tidak ini, saya bilang saja terima kasih. Betul. Atau saya anjurkan jempol Ya. Stiker. gitu. Stiker jempol. Menyikapi ini kalau menurut Pak Ustaz bagaimana? Udah bagus Terima Pak. kasih. Udah bagus itu langkahnya. Itu pertama jaga ini ya, persaudaraan ini ya, persaudaraan rakyat, artinya persaudaraan sesama manusia. Karena di dalam Islam kita tidak hanya muamalah sama muslimin doang, tapi goir muslimin juga sama. Ini langkah yang bagus ya, Bapak Ibu, untuk mempererat hubungan kita antara manusia. Apa itu? Terlebih lagi ketika di momen-momen Lebaran, ada tangga kita yang ternyata beda agama, non Muslim, mengucapkan seperti itu, kita jawab terima kasih Pak. Mudah-mudahan juga kebaikan juga buat Bapak. Kebaikan dalam arti kan dapat baik juga hari itu. Bukan berarti mudah-mudahan Bapak diterima amal baiknya, enggak gitu, enggak boleh. Itu haram. Jadi nggak boleh kata-kata Allahumma gfirlahu kepada orang non Islam yang meninggal, itu haram. Allahumma rahamu, semoga Allah merahmati Bapak, semoga Allah mengampuni dosa waktu, nggak boleh.
Tapi kalau kata-kata ya semoga baik juga buat Bapak, baik juga dapat umum kan. Nah, berarti dunianya mungkin baik, kerjanya mungkin baik, itu masih tanda kutip boleh. Atau kata tadi jempol boleh. Dan sebenarnya mereka tuh nggak kesinggung. Kok jempol doang dikasih? Nggak kesinggung, seneng mereka. Sebagaimana maaf nih, aduh nyimpang dikit lah. Apakah kita wajib mengucapkan kata-kata selamat Natal kepada saudara tetangga kita yang ternyata beda agama dengan kita? Itu ternyata nggak wajib. Dan seandainya pun kita tidak mengucapkan ke mereka, mereka pun nggak marah, biasa aja. Mereka pun nggak marah. Kok tetangga saya jahat banget? Yang mana? Itu yang muslim sebelah. Kok nggak ngucapin selamat Natal? Padahal saya sering ngucapin selamat Idul Fitri. Kita bilang, saya tidak mewajibkan Anda mengucapkan kata-kata selamat Idul Fitri. Sebagaimana saya tidak disuruh oleh syariat kami untuk mengucapkan selamat Natal kepada Anda. Justru ketika sama-sama memahami, itu tuh namanya toleransi. Paham gak nih? Namanya toleransi, bukan telur asin bukan. Itu namanya toleransi. Ini hari ini orang, kebablasan toleransinya. Jadi lakum dinukum waliyadin tetap mesti kita junjung tinggi. Ketika mereka doain kita ya sama-sama, baik juga buat Bapak. Makasih banyak atas doanya. Kayak tadi cakep tuh, itu langkah yang bagus. Nah ketika kita acara nyepi kah, waisak kah, Natal kah, segala macam, kita diem aja, mereka insya Allah nggak marah mereka. Kemarin saya ngajar tuh di masjid Al-Fakhriyah atau Nurul Fatonah ya, lupa saya itu masjidnya itu, An-Nuriyah namanya, itu An-Nuriyah di komplek Villa Pertiwi. Mungkin ada yang tahu tuh Villa Pertiwi. Itu di situ saya bilang tidak ada kewajiban Bapak Ibu mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang non-Islam. Kemudian juga saya bilang itu jadi bentuk penghormatan kita malah ke mereka dibandingkan kita ngucapin hal itu kepada mereka. Ada satu orang marah-marah. Saya baru pertama kali dengar Ustadz ngomong kayak gitu. Cuma Ustadz ngomong kayak gitu. Maksudnya gimana Pak? Saya hidup udah 20 tahun bertetangga dengan mereka. Mereka nggak marah saya ucapin selamat Natal. Emang kagak marah. Seneng mereka. Tapi Bapak yang mulai duluan. Akhirnya kepancing. Mereka menganggap jadi kewajiban orang muslim ngucapin selamat Natal buat mereka. Sebenarnya kalau kita pun nggak ngucapin, itu nggak masalah. Nggak masalah. Sebagaimana mereka juga nggak ngucapin kok selamat Idul Fitri seandainya gitu ke kita. Kita nggak marah. Apa kita marah gitu teman kita yang beda agama? Kok ini tetangga ngeselin banget nggak pernah ngucapin selamat Idul Fitri. Lebih beda agama nih mah. Beda pos. Beda tempat juga nanti. Kasaran gitu. Kita nggak mau dalam arti menghancurkan toleransi gara-gara pengen disebut toleransi. Salah. Itu saya anggap tuh salah kaprah itu. Dan langkah Bapak, saya bilang udah bagus. Ya, itu bentuk toleransi antar sesama agama. Oke, ada lagi? 40, berarti 9 menit lagi lah. Tadi ada mau nanya di belakang? Ada? Bapak ada? Belakang ada gitu? 5 menit kali ya? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kalau kita baca Al-Quran, Ya. itu keutamaan. Betul. Jadi kalau kita Di mushaf sendiri. Karena lebih cenderung kita tuh bawa HP. Betul. Daripada bawa Al-Quran yang ada kalau misalnya baca juga lebih mudah. Betul. Jadi mohon penjelasan depan. Oke. Yang pastinya fadilah atau keutamaan membaca Quran di mushaf itu jauh lebih tinggi pahalanya dibandingkan membaca Quran di handphone atau alat media lah gitu. Laptop segala macam, tab. Karena apa? Karena kalau mushaf tuh langsung tertulis ya. Walaupun tidak dengan tangan hari ini dengan cetakan, tapi tetap itu ada usaha dari manusia untuk mencetak Quran. Dan itu udah disetujui oleh pemerintah untuk dicetak dan bentuk persetujuannya karena udah disebarluaskan kemana-mana. Jadi udah dicek sama para hafiz Quran. Jadi pengorbanan orang bikin mushaf itu lebih tinggi. Nah karena pengorbanannya jadi mushaf, akhirnya bentuk pahalanya pun jadi banyak. Satu. Yang kedua, kalau bicara masalah Quran digital, apakah berpahala? Tetap berpahala. Dan walau alam ya kita serahkan pahalanya ke Allah. Yang kita nggak tahu juga. Kadang-kadang kita jangan susun juga, Bapak Ibu.
orang sih di masjid buka handphone mulu. Ternyata buka Quran. Ada juga teman kita baca Quran di atasnya handphone. Buka TikTok. Nah, kan beda juga. Jangan melihat sesuatu dari covernya. Melihat buku dari cover. Wallah alam lah. Kita bukan sungguh juga. Jadi mungkin yang megang HP ya baca Quran, yang megang Quran, wallah alam lah. Tapi kita usulkan dia bukan emang baca Quran. Emang dia baca Quran. Tapi jujur lebih bagus memang dengan mushaf. Yang kedua, ada hadis khusus yang memang hadis tentang melihat mushaf Quran. Jadi pahalanya itu memang melihat Qurannya itu man nazara ila mushaf, kata Rasul dalam sebuah hadis, barang siapa yang melihat mushaf karena lahu ajron, maka itu jadi pahala lahu untuk dirinya. Satu riwayat juga salah satu pandangan yang menyebabkan cinta itu diantaranya adalah pandangan kita ke muka guru, muka orang tua, Ka'bah, satu lagi adalah mushaf. Jadi keunggulan mushaf dibandingkan handphone, dia melihat kita lihat aja tanpa dibaca itu udah bikin cinta. Nah, itu hebatnya Quran tuh. Apalagi kalau dibuka, apalagi kalau dibaca, apalagi kalau dipelajari, dan apalagi kalau diamalkan, double gitu. Pahalanya berkali-kali lipat. Makanya jangan heran kalau Quran itu satu hurufnya bernilai 10 pahala, bukan 1 pahala. Itu bedanya kita kerja sama orang sama kerja sama Allah. Nah, kalau kerja sama orang ya 30 hari kerja, 30 hari gaji. Libur 10 hari, 20 doang gajinya. Nah, tapi kalau kerja sama Allah, satu kali kerja dibalasnya 10 kali lipat. Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu mithlu ajri fa'iliha. Nah, gitu kira-kira. 1. 3. Yang keempat, kedudukannya sama gak sih? Quran dengan mushaf, Quran dengan apa tadi? Aplikasi gitu, handphone segala macam. Kedudukan kemuliaannya sama, kata Syekh Nawawi, ya. Seandainya ada Quran yang ditulis di papan, ya, kan bukan mushaf seutuhnya dia. Itu kita bawa ke WC tetap nggak boleh. Artinya sekarang kan zamannya Android, zamannya kan handphone, zamannya kan HP segala macam. Itu kalau selama itu HP aplikasi kita buka, lalu kita bawa kamar mandi, nggak boleh. Gimana bolehnya? Ya kita tutup dulu aplikasinya, baru setelah itu masuk kamar mandi. Kenapa? Karena kalau Bapak taruh itu aplikasi ada handphone di luar WC, saya yakin hilang. Saya yakin hilang. Kenapa kok nggak ditaruh WC? Oh, Ustaz, HP saya hilang, kenapa ya? Lah hilang berarti dari orang. Karena saya takut Ustaz, dalam HP saya ada mushaf Quran. Ya Allah Rabbi. Ini repotnya nih. Mendingan itu Qurannya ditutup dulu aplikasinya, tidak dalam mode membaca, dan taruh dalam kantong. Jangan main handphone juga di kamar mandi. Paling enak emang kamar mandi. Kalau kita sambil ngudut, itu bahaya sekali. Nah, 2 kali double itu enaknya. Nah, itu teman-teman dibiasakan memang handphone itu dalam kondisi tidak menyala di kamar mandi, apalagi sampai tidak terbuka aplikasi Quran secara khusus. Karena kedudukannya sama. Nah, karena kedudukannya sama, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan hukum memegang papan yang tertulis Quran, maka kata ulama diwajibkan juga mengambil wudhu. Gitu. Kalau seandainya mode terbuka, paham nggak nih? Ya, oke. Ini tidak jumhur Pak ya, tidak jumhur ya. Nah, kita kembali ke Imam Syekh Nawawi, sekarang Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamatul Quran, ya. Quran yang tertulis di mushaf dengan Quran yang tertulis di papan tulis itu berbeda. Itu tidak disebut mushaf, kata beliau. Yang disebut mushaf itu hanya tertulis di buku. Artinya kalau seandainya ada orang yang pengen ngangkat papan tulis yang tertulis Quran, namun dia dengan tanpa wudu, itu boleh. Karena ini tidak mushaf. Nah, tidak mushaf, tidak kertas, tidak dicetak langsung. 1. Yang kedua, berarti kalau kita kiaskan ke HP Android atau Android sih ngomongnya iPhone, pokoknya HP lah, pokoknya ke HP itu berarti tidak juga disebut Quran. Artinya kalaupun ternyata dibuka aplikasi Quran, itu tidak disebut dengan mushaf. Itu kalau melihat perbedaan pendapat ulama. Jadi tinggal pilih. Yang menganggap itu Quran ada pendapatnya dalam handphone. Yang menganggap itu bukan Quran juga ada pendapatnya, karena itu tidak dicetak langsung. Gitu kira-kira. Udah ya. Cukup dah. Ya. Dah, terima kasih ya semuanya. Alhamdulillah. Makasih banyak.
Teman-teman semuanya, hadirin wa hadirat yang sudah mengikuti kajian kita, mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu baru ke kita, menambah juga silaturahmi saya ke sini karena saya baru masuk juga ke daerah sini. Baru dekat dari Bantarjati. Dan ini mudah-mudahan jadi pertemuan kita yang memunculkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga berdampak pahala yang besar kita semuanya. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita semuanya barokah kegiatan halal bihalal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tadi pantun juga ya? Saya pantun juga dah. Ngambil cucian ke rumahnya Po Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.